Menantu Super. Bab 5281 sampai 5290. Bab 5281, Diambang Kematian. Hari ini, pukul bajingan ini sampai mati, dan kedua wanita ini akan menjadi milikku. Kalau tidak, tidak mungkin. Cao Tian sudah lama terbiasa dengan angin, tidak hanya dia tidak terkena angin hari ini, tapi dia juga dipukuli, kemarahannya hampir bisa dibayangkan. Cao Sui sangat marah dan hendak mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh Zhou Yong. Lalu bagaimana jika aku menolak? Zhou Yong berkata dengan dingin. Tidak. Kalau begitu mulai sekarang, jangan kenali aku sebagai keponakanmu, dan ayahnya, jangan kenali aku sebagai anakmu. Ketika paman ketiga dari keluarga Cao mendengar ini, sungguh mengerikan. Keluarga Cao adalah bibit tunggal, jika kita tidak mengenalinya, keluarga Cao akan punah. Saudaraku, ucapkan saja beberapa kata lembut, atau coba hadapi anak itu dengan cara simbolis. Apakah kamu benar-benar ingin menyebabkan seluruh keluarga mati? Dan kamu, saudara Zhou, demi anakmu, kamu. Jangan lakukan ini. Bentak. Cao Sui mengangkat tangannya dan menamparkan wajah paman ketiga dari keluarga Cao. Orang tua dari keempat saudara laki-laki Cao kita meninggal lebih awal. Sebagai saudara laki-laki tertua, saya sendirian membesarkan kalian tiga saudara laki-laki. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang Anda alami atau berapa banyak keluhan yang Anda derita, saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menjadikan keluarga Cao seperti sekarang ini. Saya juga telah merawat kalian bertiga dengan baik, tetapi ini tidak berarti bahwa saya tidak memiliki keuntungan. Pengkhianat ini hampir menjadi pelanggar hukum, dan kamu masih membantunya tanpa berpikir panjang. Anak ketiga, kamu benar-benar mengecewakanku. Putra ketiga dari keluarga Cao dipukuli dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ya, dia tahu bahwa tidak mudah bagi kakak tertuanya untuk membesarkan mereka, dan dia juga tahu bahwa lebih sulit lagi bagi kakak tertuanya untuk mendirikan bisnis keluarga Cao saat ini. Oleh karena itu, sebagai seorang adik, dia tidak punya pilihan selain berusaha sebaik mungkin untuk bersikap baik kepada putra kakak laki-lakinya yang tertua. Cao Tian selalu menanggapi permintaannya. Bahkan jika ada kalanya Cao Sui menolak untuk menyetujuinya, Cao Tian diam-diam akan membantu keponakannya melakukannya. Tapi aku tidak menyangka kakak tertua akan mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang. Namun, setelah memikirkannya baik-baik, sepertinya saya harus mengakui bahwa apa yang dikatakan kakak laki-laki itu masuk akal. Dia seharusnya mengira suatu hari nanti dia akan dikritik seperti ini, tapi dia hanya mengambil risiko. Sekarang semuanya telah dikatakan, beberapa hal menjadi lebih memalukan. Paman ketiga, lihat itu, dia gila, bahkan jika dia mengalahkanku, dia akan mengalahkanmu. Paman ketiga, coba lihat, jangan katakan apapun tentang ini, dia sudah tua dan pemalu, ayolah milikmu. Begitu dia selesai berbicara, Cao Tian memimpin 19 penjaga untuk menyerang. Wajah Zhou Yong menjadi dingin, dan dia tiba-tiba berteriak kepada dua pengikut di belakangnya, kalian berdua, tolong dengarkan aku dengan jelas. Jika ada yang berani mengambil tindakan lagi, tidak peduli apakah nama belakangnya adalah Cao atau Zhou, kami akan membunuhnya tanpa belas kasihan. Ya. Apa? Cao Tian yang masih marah dan siap beraksi, tertegun sejenak. Paman. Paman sebenarnya ingin melakukan sesuatu yang menyakitkan padaku. Paman, kita adalah satu keluarga. Aku tidak percaya kamu akan membunuh keponakanmu demi orang luar, kata Cao Tian balik. Zhou Yong tampak dingin, jika kamu tidak percaya, coba saja. Bagus. Cao Tian yakin pamannya hanya berbicara dan tujuannya adalah untuk mengintimidasinya. Bagaimanapun, mereka semua adalah saudara, jadi bagaimana pamanku bisa membunuhnya? Cao Tian berbalik dan bergegas menuju Han San Qian. Di saat yang hampir bersamaan, dua pengikut Zhou Yong tiba-tiba terbang dan menghalangi jalan Cao Tian sebelum dia sempat bereaksi. Tuan, jangan mempersulit kami. Kedua pengikut itu sudah mengeluarkan pedang mereka dan memperingatkan. Kalian berdua jalang, jika kalian punya nyali, coba sentuh aku dan keluar dari sini. Cao Tian langsung mendorong mereka berdua menjauh dan menuju Han San Qian lagi. Kedua pengikut itu melirik Zhou Yong, jelas ingin menunggu konfirmasi terakhirnya.
Cao Sui juga memandang Zhou Yong dengan tenang, dia ingin tahu bagaimana sikap Zhou Yong. Mungkinkah dia benar-benar bisa melakukan ini? Zhou Yong mendengus dingin, lalu dengan lembut mengangkat tangannya dan sedikit menyentuh lehernya, membuat gerakan bernyanyi. Cao Sui tiba-tiba terkejut. Jika memukul Cao Tian telah membuatnya berpikir bahwa itu sudah keterlaluan, maka Zhou Yong akan langsung membunuhnya saat ini, yang tidak pernah dia duga. Tapi apa yang bisa dia katakan? Anehnya, sepertinya Cao Tian hanya bisa disalahkan karena terlalu melanggar hukum. Memikirkan hal ini, Cao Sui harus menoleh ke satu sisi tidak peduli betapa enggannya dia untuk menyerah. Bab 5282 Kamu benar-benar pantas mati. Kedua pengikut itu menerima anggukan persetujuan Zhou Yong dan tidak berani bersikap samar sama sekali. Detik berikutnya mereka langsung mengangkat tangan dan mengayunkan pedang ke arah Cao Tian. Kepulan. Meski kedua pedang itu jatuh, meski tidak mengenai bagian fatal Cao Tian, keduanya memotong paha Cao Tian di saat yang sama dengan pemahaman yang sangat diam-diam. Kaki Cao Tian segera melunak dan dia berlutut. Darah terus mengalir di lukanya dan membasahi kaki celananya. Sebelum Cao Tian sempat bereaksi, dua pedang sudah terpasang di lehernya. Demi pemimpin keluarga Cao, pedang kami sedikit miring, tapi jika kamu masih keras kepala, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pisau itu dipotong menjadi daging. Tidak peduli betapa bodoh dan sembrononya Cao Tian, dia pasti tahu betapa kuatnya itu. Kesombongannya tiba-tiba menghilang, dan dia hanya berlutut di sana tanpa berani bergerak. Cao Sui, apakah kamu pengecut? Putramu telah ditebang, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Selamatkan aku, selamatkan aku. Cao Tianzi cemas. Orang seperti dia hanya tahu apa artinya takut ketika pisau ditaruh di lehernya. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi sombong selamanya. Apakah kamu tahu betapa takutnya kamu sekarang? Meskipun Cao Sui merasa tertekan, dia masih harus menjaga mulutnya tetap dingin saat ini. Berhenti bicara omong kosong, datang dan selamatkan aku, cepat, teriak Cao Tian cemas. Cao Sui sedikit marah, anak pengkhianat ini masih sombong bahkan ketika dia akan mati. Jangan biarkan dia pergi. Zhou tua, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Bunuh dia atau hancurkan dia. Keluarga Cao kami akan melakukannya. Jangan pernah bertengkar dengan Zhou karena anak pengkhianat ini. Tidak ada kesalahpahaman di rumah. Paman ketiga dari keluarga Cao buru-buru berkata, saudaraku. Anak seperti itu akan dirugikan selama ribuan tahun jika dia dipelihara. Dia tidak ada harapan lagi. Akan lebih baik jika dia mati. Mulai sekarang, aku akan menyerahkan keluarga Cao kepada penjaga toko yang ahli dalam bisnis. Keturunan keluarga Cao tidak perlu bekerja. Jauh lebih baik memiliki uang untuk masa pensiun daripada menyerahkan bisnis keluarga Cao kepada pengkhianat seperti itu. Saat ini, Cao Tian masih belum bertobat, dan Cao Sui sangat marah. Tidak peduli seberapa besar aku melindungi putraku, aku masih bisa menahan diri. Tidak seperti dia, durhaka dan sombong. Paman ketiga dari keluarga Cao masih ingin berbicara, tapi Zhou Yong berbicara lebih dulu, kata-kata Cao tua masuk akal. Daripada membiarkan fondasinya dihancurkan oleh bajingan seperti itu, lebih baik membiarkan orang yang ahli mengurusnya. Bagaimanapun, generasi kita punya cukup uang untuk dibelanjakan. Adapun kemana keluarga akan pergi di masa depan, apa pentingnya? Jika dia adalah anak yang berbakti dan orang yang berakal sehat, tidak ada salahnya menyerahkan hal itu padanya. Jika dia adalah anak yang memberontak, membawanya ke dalam peti mati mungkin tidak akan merugikan leluhur. Cao Sui mengangguk, itu benar. Jika kamu menyerahkannya kepada orang seperti itu hanya akan menimbulkan masalah bagi keluarga Caoku di masa depan, dan aku mungkin tidak akan bertatap muka dengan leluhurku. Meskipun mungkin ada keburukan karena dibawa ke dalam peti mati, tapi lebih baik dari ini. Dengarkan aku, tidak ada yang boleh membela pengkhianat ini, jika tidak, kamu secara otomatis akan keluar dari keluarga Cao. Singkatnya, semua penjaga keluarga Cao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan bahkan paman ketiga dari keluarga Cao langsung berhenti berbicara. Kepala keluarga memiliki takdir, dan sulit untuk tidak menaatinya. Sekarang Zhou Yong mendukungnya, siapa yang berani melakukan kesalahan?
Cao Tian panik. Dia benar-benar tidak menyangka segalanya akan berkembang sampai ke titik ini. Dia buru-buru berbalik, "Ayah, aku salah. Jangan abaikan aku. Aku satu-satunya laki-laki di keluarga Cao. Kamu, Anda, jangan bicara padaku. Aku bukan ayahmu, dan aku tidak bisa menjadi tuanmu." Cao Sui memalingkan wajahnya. Jelas dia bukan yang terbaik di tempat kejadian, pengampunannya tidak ada gunanya, tapi itu tergantung pada sikap Zhou Yong. "Paman, aku salah, beri aku kesempatan untuk berubah pikiran lagi." Cao Tian memandang Zhou Yong dengan penuh kerinduan. Zhou Yong tersenyum dingin, "Sekarang kamu tahu kamu salah. Kebaikan. Maaf, ini sudah terlambat." Zhou Yong menolak tanpa ampun, "Saya memberi Anda begitu banyak kesempatan sebelumnya, tetapi Anda tidak menghargainya. Sekarang Anda tahu apa yang Anda lakukan sebelumnya." "Cao Tian, bukan itu yang dikatakan pamanku kepadamu. Dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban, jadi kamu harus selalu memahami kebenaran bahwa ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Singkirkan penampilan anjing playboy Anda, bersikaplah rendah hati, dan jadilah orang yang rendah hati. Hanya dengan begitu akan ada masa depan." Ya, Paman, saya tahu. Saya pasti akan mengubahnya di masa depan." Cao Tian mengangguk seperti orang bodoh. "Tidak masalah apa yang saya katakan. Jika Anda ingin dimaafkan, pergilah dan mohon pada Tuan Su," kata Zhou Yong dingin. "Tuan Su." Mendengar ini, Cao Sui tiba-tiba berbalik dan menatap Han San Qian. "Zhou tua, Tuan Su ini, mungkinkah dia Tuan Su yang menjual kekuatan magis kepadamu?" Bab 5283 Tuan Su. Meskipun Cao Tian tidak pernah berpartisipasi dalam jual beli seni magis, dia masih menjadi kekuatan yang bergantung pada keluarga Zhou, jadi dia mengetahuinya ketika Zhou Yong ingin mengumpulkan uang untuk membeli seni magis. Belakangan, setelah pembelian selesai, Zhou Yong hampir setiap hari pergi minum bersama Han San Qian. Kali ini ia sering mendengar sesuatu tentang Han San Qian dari mulut Zhou Yong. Dan Tuan Su adalah kata yang paling sering disebutkan Zhou Yong. Bagaimana mungkin Cao Sui tidak peka? Zhou Yong memutar matanya ke arah Cao Sui dan berbisik, "Lalu menurutmu berapa banyak orang di dunia ini yang bisa membuatku, Zhou, menjadi begitu rendah hati? Kamu bisa menjadi bodoh." Setelah menerima konfirmasi Zhou Yong, Cao Sui tercengang. Tidak heran Zhou Yong memiliki reaksi yang begitu besar, dia benar-benar berpikir Zhou Yong terlalu kejam pada awalnya. Tapi setelah memahami identitas Han San Qian, Cao Sui tahu bahwa ini sama sekali bukan kekejaman Zhou Yong, sebenarnya Zhou Yong sudah cukup untuk melindungi mereka. Jika dia adalah Zhou Yong, dia mungkin akan membunuh putranya yang memberontak dengan pisau. Sangat mudah untuk menyinggung siapapun, tetapi menyinggung seseorang dengan tingkat kultivasi tinggi seperti pergi ke gubuk dengan lentera dan mencari kematian. Selain terkejut, Cao Sui juga mengeluarkan keringat dingin di keningnya. Dia takut. Sangat dekat. Betapa berbahayanya. Jika Zhou Yong tidak menghentikannya di sini hari ini, dengan amarah keluarga Cao-nya, dia mungkin akan bertengkar sengit dengan Han San Qian. Jika mereka bertengkar, itu akan menjadi bencana. Keluarga Cao akan mendapat masalah besar di masa depan. "Kamu anak pemberontak, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu." Cao Sui marah, "Sudah kubilang, jika kamu meminta pengampunan Tuan Su, maka kamu masih mendapat tempat di keluarga Cao. Tetapi di sisi lain, jika Tuan Su tidak memaafkanmu hari ini, jangan kembali ke keluarga Cao-ku di masa depan. Keluarga Cao kami tidak memiliki orang sepertimu." Cao Tian juga panik, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Han San Qian adalah Sunian yang legendaris. Dia bahkan baru saja membual di depan orang lain, mengatakan bahwa dia mengenal Tuan Su. Sekarang, itu sangat memalukan. Tapi tidak peduli apa, dia tidak terlalu peduli sekarang, dan naik ke Han San Qian dalam beberapa langkah. "Tuan Su, maafkan saya, saya buta, saya salah, tolong abaikan saya dan perlakukan saya seperti kentut. Lepaskan kamu. Tuan Su jelas baru saja melepaskanmu, tapi kamu berbalik dan menikam Tuan Su dengan belati. Orang sepertimu tidak layak dipercaya sama sekali, apalagi dimaafkan.
Si cantik eksotik berteriak dengan marah saat ini. Setelah mendengar ini, Cao Sui, yang masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, menjadi sangat putus asa. Kamu jalang, apa yang kamu lakukan? Kamu begitu berani hingga menikam Tuan Su. Paman ketiga dari keluarga Cao juga memejamkan mata saat ini dan menyayanginya lagi. Saat ini dia juga memahami situasinya dengan jelas. Zhou Yong menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak lagi sesederhana meminta Han Sanqian memohon belas kasihan dan mendapatkan pengampunannya. Kalian berdua, ambil nyawanya. Kalian berani menyakiti Tuan Su dengan pisau. Tuan Su bisa memaafkan ini, tapi Zhou tidak akan pernah memaafkannya. Cao Sui, apakah kalian keberatan? Cao tidak keberatan. Pengkhianat ini pantas dihukum karena memperlakukan Tuan Su seperti ini. Selain itu, dia menggunakan kekuatan keluarga Cao saya. Jika Tuan Su masih marah, keluarga Cao bersedia memberikan kompensasi selanjutnya. Cao Sui juga berkata, "Ayah, Paman, jangan lakukan itu." Teriak Cao Tian, berbalik dan memohon pada mereka berdua. Ketika dia melihat mereka berdua mengabaikannya, dia segera berbaring di kaki Han Sanqian dan meraih kaki Han Sanqian. "Tuan Su, kakek Su, saya salah, saya benar-benar salah, tolong, jangan bunuh saya. Selama kamu tidak membunuhku, kamu boleh membiarkan aku menjadi sapi atau kuda." Melihat ini, Han Sanqian berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin melakukan apapun yang kamu inginkan?" Mendengar pergantian peristiwa, Cao Tian mengangguk cepat, Ya, kamu bisa melakukan apa saja, kakek Su, tanyakan saja padaku." "Oke, jika kamu berjanji padaku satu hal, aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu." "Ada apa?" Bab 5284, kembalilah dan jadilah orang baik. Setelah kamu kembali, jadilah orang baik, pelajari sesuatu yang dapat menambah pengetahuanmu, dan biarkan pikiranmu belajar tenang dan berpikir. Seperti yang ayahmu dan pamanmu katakan, secara teori, kamu memang memiliki kualifikasi untuk mewarisi harta keluarga, tapi kamu tidak boleh membiarkannya menjadi teori, tapi kamu harus cukup layak untuk mewarisinya. Saat ayahmu mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini, dia akan mempercayakan masa depan keluarga Cao padamu, bukannya terpaksa menyerahkannya padamu tanpa daya. Saya mungkin menyelidiki Anda, atau saya mungkin mengirim seseorang untuk menyelidiki Anda. Jika Anda baik, Anda tidak perlu khawatir. Tetapi jika saya menemukan Anda melakukan perzinahan, jangan khawatir, saya akan melepaskan Anda." Setelah selesai berbicara, Han Sanqian memandang Cao Sui dan Zhou Yong, "Kalian berdua, bagaimana menurutmu?" Cao Sui dan Zhou Yong jelas terkejut saat mendengar kata-kata Han Sanqian, dan kemudian mereka sangat gembira. Ketika keadaan sampai pada titik ini, kenyataannya, mereka tidak punya pilihan selain mengabaikan Cao Tian. Bagaimanapun, mereka adalah putra dan keponakan mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu jika mereka tidak berperasaan? Namun, bocah sialan ini benar-benar bertindak terlalu jauh, membuat mereka tidak punya pilihan. Namun dalam ketidakberdayaan tersebut, Han Sanqian sebenarnya tidak mempermalukannya untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan mereka berdua, tapi juga sangat menyukai mereka. "Tuan Su, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya?" Jika benar, Cao Sui tidak akan berkata apa-apa. Mulai sekarang, jika anak pemberontak ini melakukan kesalahan lagi, Cao Sui akan membunuhnya sendiri tanpa harus mengambil tindakan dari Tuan Su. Zhou Yong juga tidak ragu-ragu dan tidak akan pernah berbelas kasihan padanya. Han Sanqian mengangguk, menoleh untuk melihat keindahan eksotis, dan berkata, "Nak, kapan yang disebut pembalasan atas ketidakadilan, saya akan menjadi saksinya hari ini." Jika gadis itu tidak lagi melanjutkan masalah ini, keluarga Cao Zhou akan memberikan kompensasi yang sesuai kepada gadis Yu, dan Cao Tian pasti akan melaksanakan apa yang saya katakan di masa depan. Jika ada yang salah, saya yakin gadis itu telah mendengar apa yang Cao Sui dan katakan. Zhou Yong baru saja berkata, "Berdiri, bagaimana menurutmu?" Si cantik eksotik masih sedikit tidak puas, lagi pula, membiarkan Cao Tian pergi seperti ini sungguh sulit diterima. Tapi melihat sikap Han Sanqian, dia tidak tega melanjutkannya lebih jauh. Cao Tian menikam Tuan Su, tetapi gadis kecil itu tidak terluka sama sekali.
Oleh karena itu, jika Tuan Su tidak dimintai pertanggungjawaban, gadis kecil itu tentu saja tidak akan berkata apa-apa. Itu Tuan Yi. Han Sanqian mengangguk, dan begitu dia berbalik, Cao Sui langsung menjawab kata-katanya. Tuan Su, saya akan membiarkan pengurus rumah tangga mengatur kompensasi untuk wanita ini nanti. Jangan khawatir, Cao tidak akan pelit dalam hal kompensasi. Zhou Yong juga tersenyum dan berkata, Saudara Su, tidak perlu khawatir. Cao Sui, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia selalu menghabiskan banyak uang. Karena dia berkata dia tidak akan pernah pelit, uangnya hilang hanya akan lebih banyak lagi. Han Sanqian mengangguk, oke, Anda bisa mendiskusikan kompensasi secara pribadi. Ini sudah larut. Ayo kembali dan istirahat. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian berjalan ke arah Su Yingxia dan berkata, ayo kita kirim gadis ini kembali dulu. Su Yingxia mengangguk. Segera, Han Sanqian membawa Su Yingxia dan mengantar kecantikan eksotis itu pergi. Melihat ketiga orang itu pergi, Zhou Yong menghela nafas lega, dan Cao Sui tidak bisa menahan nafas lega. Saya benar-benar hampir terbunuh oleh Anda. Zhou Yong agak tidak puas, Tuan Su memiliki keterampilan tingkat dewa, dan semua keluarga besar berbondong-bondong mendatanginya. Hal yang sama juga berlaku pada keluarga kami. Dengan kata lain, meskipun kami punya nyali dan tidak mau menghadapi hal ini, kami pasti tidak akan menentangnya. Apakah Anda mengerti? Cao Sui mengangguk, dimengerti. Pusat perbelanjaan ibarat medan perang, masih penuh intrik dan intrik. Setiap orang tampak sangat harmonis di permukaan, namun nyatanya mereka bertengkar secara terbuka dan diam-diam satu sama lain. Ambil contoh masalah Han Sanqian kali ini, begitu Zhou Yong tidak bisa menanganinya dengan baik, dia akan berada di sisi berlawanan dari Han Sanqian. Apakah Zhou Yong takut pada Han Sanqian? Ya, tapi mungkin juga tidak. Jika Han Sanqian ingin membalas, tentu saja dia akan takut, tetapi di sisi lain, meskipun Han Sanqian membalas, itu tetap bersifat pribadi. Kedua pihak tidak memiliki banyak kebencian yang mendalam, sehingga balas dendam Han Sanqian tidak bisa. Terlalu galak. Jadi ini tidak akan menakutkan. Yang sebenarnya ditakuti Zhou Yong sebenarnya adalah tiga keluarga di belakang Han Sanqian. Dengan kata lain, banyak keluarga di belakang Han Sanqian. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Bab 5285 ini adalah hal yang paling menakutkan. Apa yang akan terjadi pada keluarga-keluarga dengan ukuran yang sama ketika mereka mengetahui hal-hal ini? Mereka pasti menginginkannya, bahkan bisa bangun dengan senyuman jika bahagia. Alasannya sangat sederhana, semua orang saling tersenyum di hari kerja, karena tidak ada yang bisa menemukan alasan yang tepat untuk menyebabkan kehancuran. Untuk sementara, dia tidak yakin siapa sekutunya. Tapi Han Sanqian bisa langsung mengubah situasi ini. Setiap orang bisa langsung menggunakan ini sebagai alasan untuk mengubahnya menjadi sebaliknya. Kemudian semua orang menggunakan ini untuk bersatu dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Tentu saja mereka tidak berusaha melampiaskan amarahnya kepada Han Sanqian, mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatasi hambatan dan menganggapnya sebagai hambatan. Inilah yang paling membuat Zhou Yong takut. Kekuatan luar mungkin tidak menyerang kita, tetapi kekuatan luar kemungkinan besar akan merusak keseimbangan yang ada di lingkaran kita. Oleh karena itu, ketika orang lain menerima kekuatan ini, kita juga harus memilih untuk menerimanya. Mengerti? Kata Zhou Yong. Cao Sui mengangguk, ya, saya mengerti. Pahami saja, kata Zhou Yong. Dibandingkan dengan cara berskala besar, Cao Sui jelas lebih rendah dari Zhou Yong, dan dia sendiri mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi baginya, Zhou Yong lah yang benar-benar membuat keputusan besar. Keluarga Cao juga secara bertahap tumbuh di bawah perlindungan keluarga Zhou. Untungnya, Tuan Su memberi saya wajah dan tidak menyerang Cao Tian kali ini. Jika tidak, saya tidak akan bisa melindungi putra Anda, kata Zhou Yong. Cao Sui mengangguk, ya, jawabannya bahkan tidak terpikir olehku. Ini juga merupakan penghargaan atas hubunganmu baru-baru ini dengannya. Jika tidak, aku khawatir hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Zhou Yong juga mengangguk, hubungan pribadi sangat membantu kita. Oke, mari kita disiplinkan Cao Tian ini dengan baik setelah kita kembali. Hari ini, Tuan Su melihat saya, Anda,
dan wajah saya, jadi masalah ini akan selesai. Tapi besok, jika hal itu menyebabkan masalah lain, mungkin tidak akan seperti ini, dan keluarga Zhou dan Cao kita mungkin akan menderita kerugian besar karenanya. Ya, jangan khawatir, saya akan mendisiplinkan anak ini dengan baik di masa depan. Saat kami kembali, kami akan membayar lebih banyak uang. Ini hanyalah kepemilikan eksternal. Karena Tuan Su telah memberi kami kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara pribadi, yang harus kami lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menjadikan masalah ini seindah mungkin. Mungkin. Hal ini yang dipertaruhkan bukanlah wajah keluarga Cao dan Zhou saya, tetapi wajah Tuan Su, apakah Anda mengerti? Bocah ini Cao Tian, jika dia bisa menyelamatkan nyawa, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Dari segi uang, aku akan membayar 3 kali lebih banyak dari jumlah normal. Aku juga tahu bahwa orang-orang di sini semuanya adalah tamu terhormat. Jika uangnya lebih sedikit, saya tidak hanya tidak dapat memberikan kompensasi. Efeknya juga akan membuat orang salah mengira bahwa kita meremehkan orang lain. Seperti yang Anda katakan, keluarga lain mungkin juga menjadi kekuatan eksternal ini. Zhou Yong mengangguk puas, bagaimanapun juga, dia adalah salah satu keluarga tanggungan yang paling dia percayai, dan dia juga salah satu orang yang paling dia percayai. Cao Sui cukup pintar, dia tahu sedikit. Oke, itu saja. Selain itu, saya akan mengadakan jamuan makan di kediaman saya besok. Anda pergi dan menyapa toko terkenal dan meminta mereka mengirim 2 koki yang baik. Saya akan menjamu Tuan Su secara pribadi. Anda juga akan melakukannya. Anda harus datang dan membawa Cao Tian bersamamu. Perintah Zhou Yong. Cao Sui mengangguk, jangan khawatir, saya akan melihat apakah ada yang lebih baik di siang hari dan kemudian memberikannya kepada Tuan Su. Setelah mengatur semuanya, Zhou Yong berbalik dan pergi bersama kedua pengikutnya. Cao Sui juga melirik ke arah Cao Tian, kenapa kamu masih berdiri di sana? Tidak bisakah kamu bangun? Meskipun Cao Tian tergores sekali di setiap kakinya, lukanya tidak serius dan dia segera bangun saat ini. Apakah kamu mendengar dengan jelas apa yang aku katakan hari ini? Apakah kamu juga mendengar dengan jelas hubungan kuat antara ini? Cao Sui bertanya dengan suara dingin, tertekan. Cao Tian mengangguk, ayah, anakku mendengar dengan jelas. Kata seks ada pisaunya di kepalamu. Aku harap kamu bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari. Apa kamu mengerti? Ya. Kakak ketiga, bawa bocah ini kembali untuk perawatan medis. Aku akan mengatur juru masak dan makan malam besok. Ya. Mengikuti pengaturan Cao Sui, keluarga Cao segera meninggalkan tempat kejadian. Kali ini, di sisi lain, Han Sanqian dan Su Yingxia juga mengantar kecantikan eksotis itu ke pintu halaman lain tempat tinggalnya. Bab 5286 Sangguan memiliki seorang putri. Nak, apakah ini tempat tinggalmu? Su Yingxia bertanya. Dia mengangguk, ya, saya tinggal di sini. Begitu dia selesai berbicara, seorang pengikut yang menjaga pintu halaman lain datang. Nona, kenapa kamu pulang terlambat? Melihat situasi ini, Han Sanqian pada dasarnya membenarkan bahwa mereka memang telah mengirim orang tersebut ke tempat itu. Karena gadis itu telah tiba dengan selamat, ayo kita pergi dulu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Su Yingxia. Tuan Su dan Nyonya, silakan tinggal. Si cantik eksotis berdiri dan mengambil beberapa langkah untuk menghentikan mereka berdua, saya tidak akan pernah melupakan rahmat menyelamatkan hidup saya. Silakan masuk ke dalam rumah dan minum teh sebelumnya meninggalkan. Kami tidak mengharapkan imbalan apapun saat kami menyelamatkan gadis itu. Itu hanya masalah membantu kami saat jalanan sulit. Tidak perlu bersikap sopan, nak, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Tuan Su, apa yang kamu katakan? Itu urusanmu untuk tidak membalas budiku, tapi jika gadis kecilku bahkan tidak tahu bagaimana bersyukur, apakah dia masih manusia? Setelah si cantik eksotik selesai berbicara, dia berkata lagi, tolong beri aku teh, tolong. Anggap saja itu untuk harga diri gadis kecilku yang palsu, setidaknya di masa depan aku tidak akan dituding ke belakang dan mengatakan bahwa gadis kecilku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Hal-hal
Su Yingxia tersenyum dan berkata, kalau begitu, menurutku kita harus pergi minum teh, kalau tidak kita tidak akan bisa kembali malam ini. Han Sanqian melirik ke langit, meski agak terlambat, besok tidak ada yang terjadi. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengangguk. Si cantik eksotik sangat gembira dan buru-buru menarik mereka berdua ke halaman lain. Tidak ada yang berbeda dengan halaman lainnya, semuanya merupakan kamar yang disediakan oleh hotel-hotel ternama. Meski gaya dekorasinya berbeda-beda, namun sama sekali tidak ada penyimpangan pada kemewahan secara umum. Sekelompok 3 orang dengan cepat tiba di aula utama. Seorang lelaki tua sedang menunggu dengan cemas di istana. Ketika dia melihat keindahan yang eksotis, dia langsung jatuh cinta padanya dan berkata, King Yan, kamu akhirnya kembali. Kamu benar-benar mengkhawatirkan ayahku sampai mati. Lelaki tua itu sudah sangat tua, sekitar 67 tahun, dan melihat apa yang disebut asap tipis, usianya baru 21 atau 2 tahun, sepertinya lelaki tua itu adalah putri dari usia tua. Ayah, kami menemui beberapa masalah di jalan, tapi untungnya Tuan Su dan istrinya membantu, jadi King Yan baik-baik saja. Toko ini dijaga ketat, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi? Tapi bagaimanapun juga, ada baiknya untuk kembali lagi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia memandang Han Sanqian dan Su Yingxia, lalu berdiri dan membungkuk. Saya, Sangguan Qinghai, ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua atas nama putri kecil saya. Ayah, terima kasih lebih dari sekedar kata-kata. Bukankah kamu membawakan teh yang enak? Mengapa kamu tidak menyeduhnya untuk para tamu? Mendengar hal tersebut, lelaki tua itu tiba-tiba teringat dan buru-buru memanggil rombongan yang menunggu di depan pintu, ayo, keluarkan peri salju berkualitas tinggi yang kubawa dan rendam untuk para tamu. Ya. Pelayan itu dengan cepat mundur. Kalian berdua, peri salju berkualitas tinggi ini adalah sesuatu yang hanya bisa kalian temui tetapi tidak bisa minta. Ini adalah produk yang bagus dan harus dicicipi. Si cantik eksotis terkekeh pelan. Dia takut akan mempermalukan kedua pasangan dan bertanya untuk pergi, ayahku biasanya orang yang murah hati. Manusia, tapi di peri salju ini, dia seperti ayam besi. Han Sanqian dan Su Yingxia tersenyum ringan. Kalian berdua, silakan duduk, lelaki tua itu juga menyapa. Pasangan itu duduk dan membungkuk sedikit sebagai ucapan terima kasih. Ngomong-ngomong, sebelum kami memperkenalkanmu, namaku Sang Guanqing Yan, Sang Guanqing tersenyum lembut. Su Yingxia tersenyum tipis, itu nama yang bagus. Sebenarnya kalian berdua dan aku pernah bertemu sebelumnya, kata Sang Guanqing Yi sambil tersenyum. Han Sanqian dan Su Yingxia saling memandang dan mengingatnya dengan hati-hati, tetapi mereka sepertinya tidak dapat mengingat di mana mereka melihat Sang Guanqing Yan. Dalam pikiranku, sepertinya malam ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Kalian berdua tidak perlu heran, ini memang pertama kalinya kalian melihat King Yan, tapi ini kedua kalinya King Yan melihat kalian. Su Yingxia mengerutkan kening, Nona King Yan, apa maksud Anda dengan ini? Han Sanqian juga berkata, ya, kami berdua tidak mengerti. Sang Guanqing tersenyum dan berkata, itu karena saat kita pertama kali bertemu, aku melihatmu di atas, tapi kamu tidak pernah melihatku. Di mana? Apakah kalian berdua masih ingat bahwa ada kios yang menjual senjata jiwa? Mendengar hal tersebut, Han Sanqian langsung memikirkannya, karena orang yang menjual jiwa senjata itu cukup istimewa, awalnya ia ingin menjualnya hanya kepada orang yang ditakdirkan, jadi Han Sanqian memang punya kesan tentang hal ini. Kami adalah pemilik kios itu. Bab 5287, Penjual Jiwa Senjata. Mendengar ini, Han Sanqian dan Su Yingxia saling memandang dengan heran. Mereka benar-benar tidak menyangka setelah berkeliling dalam lingkaran besar, mereka justru bertemu dengan orang pertama yang memasuki tempat ini dan orang yang paling mengesankan. Menarik. Han Sanqian awalnya ingin mengatakan bahwa itu sudah ditakdirkan, tetapi dia memikirkannya dan tidak mengatakannya. Lagi pula, orang menjual sesuatu kepada orang yang ditakdirkan untuk bersama, jika dia tiba-tiba menyebutkan bahwa dia ditakdirkan untuk terhubung, akan mudah bagi orang untuk salah paham bahwa dia mencari barang orang lain melalui kebaikan. Ini disebut takdir, kata Sang Guanqing sambil tersenyum, siapa yang ingat bahwa aku baru saja melirikmu di tengah kerumunan, tetapi dalam sekejap mata, kamu menjadi penyelamatku.
Sang Guanqing langsung memecahkannya. Nak, sama-sama, kami baru saja lewat, kata Su Yingxia sambil tersenyum. Aku kebetulan lewat, kenapa kamu dan bukan orang lain? Aku jarang lewat jalan itu, tapi aku bertemu hantu malam ini. Kalau semua kebetulan bersatu, apa jadinya kalau bukan takdir? Sang Guan Qinghai juga berdiri, tertawa, dan berkata, ya, ini adalah takdir. Ayah mungkin belum tahu, tapi pria ini adalah Tuan Su, yang akhir-akhir ini menjadi terkenal karena menjual kungfu. Benarkah? Sang Guan Qinghai jelas bersemangat. Itu hanya menjual beberapa keterampilan. Ini tidak sehebat yang dikatakan semua orang. Hanya saja beberapa orang mendapat manfaatnya, jadi tentu saja ada beberapa sanjungan yang tidak relevan, kata Han Sanqian sambil tersenyum pahit. Tuan muda, Anda tidak bisa mengatakan itu. Sang Guan Qinghai menggelengkan kepalanya, Anda memiliki keterampilan tingkat dewa. Ini sendiri adalah hal yang hebat. Bagaimana Anda bisa menyombongkannya? Sayang sekali meskipun keluarga Sang Guan saya memiliki sejumlah uang cadangan, mereka tidak cukup kaya untuk bersaing dengan para pengusaha kaya itu. Saya telah melahirkan seorang anak perempuan, dan saya memang khawatir dia akan dianiaya. Tapi saya tega membelinya, tapi saya tidak sanggup memperjuangkannya. Sang Guanqing juga berkata dengan sedikit penyesalan, ya, jika kultivasi saya bagus, saya tidak akan berada dalam bahaya malam ini. Bagaimana dengan Tuan Su, ayo berteman. Jangan khawatir, Qin Yan tidak punya niat lain. Dia hanya ingin bekerja keras di masa depan. Jika saya menghasilkan sejumlah uang, saya akan membelinya dari Anda. Tuan Su, apakah ini baik-baik saja? Tuan Su, tidak perlu terburu-buru menolak. Qin Yan hanya mengatakannya dengan santai. Tidak mudah untuk bekerja keras. Han Sanqian dan Su Yingxia tersenyum lembut, mereka berdua adalah orang pintar, jadi mereka secara alami mengerti artinya. Tapi tidak apa-apa. Orang tersebut tertarik untuk membeli, walaupun tidak mempunyai kemampuan, namun tetap menjadi calon pembeli. Meski Han Sanqian tidak lagi membutuhkan pembeli, ia tidak akan langsung menolak pembeli lain. Karena Sang Guanqing mengatakannya dengan santai, mereka secara alami akan menghadapinya dengan santai. Oke, jika Nona Sang Guan kaya dan kebetulan Han Sanqian masih memiliki beberapa keterampilan, kita bisa membicarakannya lagi. Perkataan Han Sanqian juga punya jalan keluarnya. Bahkan jika dia mendapatkan uang di masa depan, jika dia tidak ingin menjualnya, dia bisa menggunakannya sebagai alasan. Sudah tepat bagi kedua belah pihak untuk menguji satu sama lain dengan cara yang bersahabat. Oke, kalau begitu sudah beres. Kali ini, rombongan juga membawakan teh yang sudah diseduh dan dengan hormat memberikannya kepada Han Sanqian Liang dan istrinya. Pasangan itu menyesapnya dan menemukan bahwa itu memang teh terbaik, ringan dan berkesan, dengan wangi yang menyegarkan di mulut dan wangi teh di gigi. Teh yang enak. Han Sanqian meletakkan cangkir tehnya dan terkekeh. Rasanya enak. Sang Guanqing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya sedikit ketika dia melihat Han Sanqian puas. Ngomong-ngomong, kalau dilihat dari nada bicara Qin Yan, kalian berdua bukan hanya dermawan, tapi juga penyelamat hidup. Jadi minum teh saja sudah terlalu tidak menghormati keluarga sangguanku, kata Sang Guan Qinghai. Ayo kita lakukan ini. Aku akan mengadakan jamuan makan langsung besok malam dan meminta kalian berdua untuk menunjukkan rasa hormat kalian. Bagaimana dengan itu? Ini. Han Sanqian sedikit malu. Ada apa dengan kalian berdua? Sang Guan Qinghai bertanya, apakah kamu masih tidak mau menghadiahiku dengan penghinaan seperti itu? Han Sanqian dan Su Yingxia tertawa getir, dan Han Sanqian berkata, kami pikir itu tidak perlu, selain itu. Aku akan mengeluarkan jiwa senjatanya agar kalian berdua bisa melihat lebih dekat. Bagus. Bab 5288 Konflik di Perjamuan. Setelah sepakat untuk menghadiri pertemuan besok, pasangan tersebut mengobrol sebentar dengan ayah dan putrinya, lalu berdiri untuk pergi. Ayah dan putrinya tahu bahwa mereka akan bertemu Han Sanqian dan Su Yingxia lagi besok, jadi mereka tidak mencoba membujuk mereka untuk tinggal. Setelah mengusir mereka kembali ke istana. Yaner, aku benar-benar memilikimu, Sang Guan Qinghai tersenyum tak berdaya. Apa maksud ayah dengan ungkapan ini?
Sangguan King Yan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu perilaku Yan agak tercela? Aku bahkan tidak bisa menyebutnya tercela. Hanya saja keluargaku, Sangguan, selalu bersikap jujur dalam melakukan sesuatu. Sekarang masalah ini bisa dianggap pertama kalinya seorang gadis besar bersikap sombong. Ayah, ini adalah langkah yang tidak berdaya bagi kami. Keempat keluarga sudah memiliki metode ajaib. Jika kami tidak mengambil tindakan apapun, itu akan sangat buruk. Sangguan King Yan menghela nafas. Meskipun keluarga Sangguan memang sedang mengalami kemunduran sekarang, namun mereka bukanlah yang terbesar atau terkecil di antara para bangsawan ini, memalukan, tidak besar atau kecil. Namun, bukan berarti orang-orang di keluarga Sangguan tidak memiliki keinginan untuk mendaki. Untuk urusan jiwa senjata, sepertinya aku sudah benar-benar menemukan orang yang tepat. Tidak ada yang tahu kalau orang yang ditakdirkan dari keluarga Sangguan sebenarnya adalah orang mulia yang diakui oleh keluarga Sangguan sebagai orang yang bisa membantu keluarganya. Namun sayang sekali mereka sudah lama mendirikan warung di halaman belakang, namun mereka belum pernah menemukan yang disebut bangsawan ini. Tepat ketika mereka menyerah pada ide ini, tiba-tiba, ada guntur dan seseorang menjual keterampilan tingkat dewa. Ini sebenarnya agak berbeda dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Lagi pula yang disebut bangsawan yang pertama kali masuk ke dalam keluarga resmi seharusnya adalah bangsawan yang bisa membantu mereka secara finansial. Namun setelah dipikir-pikir, ide ini sebenarnya bisa diubah sampai batas tertentu. Uang dan kekuasaan sering kali saling terkait. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan memiliki cukup uang dan kekuasaan di tempat seperti negeri iblis, sebagian besar terkait dengan kemampuan Anda. Oleh karena itu, kedua wanita tersebut dengan cepat mengubah strategi mereka dan mengarahkan pandangan mereka pada Han San Qian. Sayang sekali Sun Yan tidak pernah memperhatikan kami dari awal hingga akhir, dan kami tidak memiliki cukup kekuatan untuk menariknya. Tentu saja, satu-satunya alat tawar-menawar di tangan kami, jiwa, tidak memilikinya. Banyak keuntungan. Sangguan King Yan menghela nafas. Jalan. Sangguan King Hai mengangguk, ya, jika kita mengambil inisiatif untuk menemukannya, harga kita tidak hanya akan turun, tetapi bahkan jiwa senjata, harta yang ditakdirkan untuk ditemukan, juga akan menjadi tidak valid. Jadi kamu sengaja menarik perhatian Cao Tian hari ini, dan kamu juga sengaja menghitung waktu dan menunggu di gang belakang sampai Sun Yan menyelamatkanmu, tambah Sangguan King Hai sambil tersenyum. Sangguan Xing mengangguk, ya. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Sangguan King Hai sambil tersenyum. Ini hanya kerja keras, tapi tidak berbahaya. Memilih Cao Tian bukan hanya karena nafsunya dan mudah terpancing, tapi yang terpenting adalah tingkat kultivasinya yang cukup bagus, namun dibandingkan dengan Sangguan Xing, dia bahkan tidak mendekati. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada bahaya sama sekali dalam hal ini. Selain itu, Sangguan Xing memiliki pilihan terbaik untuk memfasilitasi masalah ini, dan itu karena ciri khusus tubuhnya dan ciri khusus keluarga Sangguannya. Mereka bisa menyembunyikan auranya secara diam-diam di depan siapapun. Bahkan jika mereka adalah ahli top, sangat mustahil untuk mendeteksi tingkat kultivasi mereka melalui nafas mereka. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Han San Qian adalah seorang master, Sangguan Xing tetap menjalankan rencana ini dengan percaya diri. Dia tahu betul bahwa pada dasarnya tidak ada celah dalam rencana ini. Demi keluarga, King Yan tidak punya pilihan. Saya hanya berharap suatu hari nanti, Tuan Su, yang mengetahui kebenaran, tidak akan menyalahkan kami. Sangguan King Hai mengangguk, saat ini, hal terpenting bagi kita adalah melakukan hal berikutnya dengan baik. Pada jamuan makan besok, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan jiwa senjata kita. Sangguan Xing juga setuju dengan pandangan ini, jika efek jiwa senjata dapat menarik perhatian Tuan Su, maka mungkin keluarga Sangguan kita masih memiliki ruang untuk bertahan hidup dan berkembang. Itu tergantung pada kehendak Tuhan. Sebelumnya, mereka mencari orang yang tepat, tetapi sekarang, semuanya terbalik, dan Han San Qian harus melihat apakah mereka orang yang tepat. Saat ini, kedua pasangan itu sedikit tertekan begitu mereka sampai di rumah. Bab 5289, Tabrakan. Su Yingxia tanpa daya mengeluarkan undangan yang ditempatkan dari celah pintu. Begitu Wei Wei membacanya, dia merasa tidak berdaya. Besok malam,
Sepertinya kita harus membagi kita berdua menjadi dua. Su Yingxia menyerahkan undangan itu kepada Han Sanqian. Han Sanqian bahkan tidak perlu melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, apakah ini undangan dari keluarga Zhou? Su Yingxia mengangguk, ya. Cao Tian yang menyebabkan kejadian ini malam ini. Meskipun saya tidak mengambil hati sama sekali, saya yakin Zhou Yong sedikit takut. Oleh karena itu, wajar jika dia mengirim undangan untuk mengundang kita makan malam. Lalu kita akan pergi kemana? Dari sudut pandang rasional, saya pasti akan memilih keluarga Guan. Bagaimanapun, ini hanya permainan permintaan maaf. Su Yingxia tersenyum, kalau begitu, keluarga Sangguan tidak menghadapi situasi ini. Kamu seharusnya tidak jatuh cinta dengan kecantikan eksotis itu, kan? Apa-apaan ini? Han Sanqian tersenyum tak berdaya. Dia juga tahu bahwa Su Yingxia tidak terlalu cemburu, tidakkah menurutmu ini sedikit aneh? Apa artinya? Ini tentang Sang Guanxing hari ini, kata Han Sanqian. Su Yingxia mengerutkan kening ketika Han Sanqian menyebutkan ini. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia mengangguk, kamu tidak ingin menyebutkan ini, tapi sebenarnya aku juga ingin menyebutkannya. Ceritakan padaku tentang hal itu, kata Han Sanqian. Saya tidak tahu bagaimana memulainya. Anda mungkin mengatakan ini tidak normal. Faktanya, tidak ada masalah logis dalam keseluruhan proses. Saya juga telah mengamati Sang Guanxingyan, dan dia tidak memiliki tingkat kultivasi apapun, jadi inilah penjelasannya. Tidak ada yang salah dengan mereka sendiri, dan mereka mungkin tidak datang ke sini untuk tujuan apapun. Han Sanqian mengangguk, memang benar demikian. Dia juga segera memeriksa Sang Guanxingyan dan Sang Guanqinghai, tapi tidak ada yang salah dengan mereka. Mereka hanyalah orang-orang biasa. Tapi yang aneh adalah di sini, mereka terlihat seperti pengusaha, tapi itu membuatku merasa sedikit berbeda, Su Yingxia mengerutkan kening. Untuk waktu yang lama, Su Yingxia dianggap mengikuti Han Sanqian dari selatan ke utara, dan mengenal banyak pengusaha kaya di toko-toko terkenal. Tetapi orang-orang ini mempunyai satu ciri, yaitu tidak bisa dikatakan sama sekali tidak berguna, mereka mempunyai tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi sangat rendah. Bahkan para ahli di dalamnya hanyalah produk bekas Su Yingxia dan yang lainnya. Tapi barang bekas juga merupakan barang. Tingkat budidaya Sang Guanxingyan dan Sang Guanqinghai bahkan tidak dianggap baik. Meskipun pengusaha kaya memiliki pengikutnya sendiri untuk melindungi keselamatan mereka, tampaknya agak tidak masuk akal jika tuannya tidak berkultivasi sama sekali. Han Sanqian mengangguk, ini adalah salah satu keraguannya. Ada keraguan lain, yaitu Sang Guanxingyan dalam bahaya, Han Sanqian mengerutkan kening. Ini adalah tokoh terkenal, dan dia benar-benar tidak percaya ada orang yang akan menghadapi bahaya di sini. Meskipun Cao Tian memang orang yang bodoh dan terbelakang, dan melakukan kejahatan di toko terkenal seperti ini pada dasarnya membawa kehancuran bagi keluarga Cao sendiri, Han Sanqian juga percaya bahwa dia bukanlah satu-satunya orang yang seperti itu. Tentu saja Han Sanqian bukanlah orang yang membenci orang kaya, ia juga mengetahui bahwa sebagian pemuda kaya raya adalah orang baik, berpengetahuan dan berakal sehat. Namun beberapa orang menjadi melanggar hukum karena pengaruh uang. Tapi kebetulan tidak terjadi apa-apa pada orang lain, hanya Cao Tian yang melakukannya. Maksudmu meskipun Cao Tian adalah ikan yang mau menggigit kailnya, mungkin tidak ada kail di tempat yang dijaga ketat seperti toko terkenal, kata Su Yingxia. Saya punya hipotesis, yaitu seseorang akan dengan sengaja dan terus-menerus mengirimkan semacam pengingat kepada Cao Tian, apa yang dapat Anda lakukan dan seterusnya. Cao Tian pada awalnya bukanlah burung yang baik. Dia dilempar beberapa kali oleh orang lain, otaknya akan rusak. Apakah kamu merasa kepanasan? Han Sanqian bertanya. Jika dipikir-pikir baik-baik, kemungkinan ini memang ada. Namun, jika ini masalahnya, maka pada dasarnya kita harus curiga bahwa ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Sang Guanxingyan. Tapi, apa tujuannya memasang jebakan seperti itu? Apakah dia mengambil kesempatan untuk melintasi keluarga Cao? Su Yingxia bertanya dengan ragu. Bukannya dia ingin melintasi keluarga Cao. Dia tidak perlu mengambil risiko. Mereka telah hidup damai di Mal selama bertahun-tahun, jadi tidak ada kebencian yang mendalam. Apa tujuan dan pentingnya Sang Guanxing melakukan ini?
Aku tidak bisa memikirkannya. Han Sanqian menyelesaikan kata-katanya dan menatap Su Yingxia. Jadi, dalam perjalanan pulang, aku sebenarnya memikirkan satu hal. Apa? Bab 5290 tujuan mereka. Target Sangguan Qingyan adalah kita, kata Han Sanqian. Kita. Ya, meski aku tidak tahu apa tujuan spesifiknya sekarang, aku punya firasat samar bahwa jika targetnya adalah kita, kemungkinan besar itu terkait dengan sihir. Selain itu, mereka memiliki jiwa senjata di tangan mereka. Hal itu, jadi apapun tujuannya, saya harus mengakui bahwa saya tertarik. Kata Han Sanqian. Jadi, ayo kita pergi ke rumah Sangguan besok malam. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, tidak, saya akan pergi ke rumah Zhou besok malam. Mengapa? Bermainlah dengan susah payah. Kata Han Sanqian. Jika keluarga Sangguan benar-benar seperti yang mereka curigai, maka akan lebih tidak nyaman lagi jika membuat mereka kehilangan nafsu makan saat ini, yang sebenarnya merupakan pilihan terbaik. Ini adalah teori permainan. Sejak awal, Anda memiliki inisiatif mutlak. Kamu. Su Yingxia tersenyum pahit, kamu penuh tipu daya. Tidak mungkin di tempat seperti dunia Bafang, jika tidak sedikit orang yang lebih berhati-hati, Han Sanqian akan mati 10.000 kali. Dia tidak memiliki kelebihan dan latar belakang, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri hampir sepanjang waktu. Dan selain tubuhku, apalagi kekayaan terbesarku. Bukan hal yang buruk untuk menggunakan otakmu lebih banyak. Ayo istirahat. Keesokan paginya, Han Sanqian menemukan seorang pelayan di toko terkenal dan mengirimkan surat kepada keluarga Sangguan. Sang Guanxing mengerutkan kening setelah menerima surat itu. Qingyan, ada apa? Sangguan Qinghai kebetulan berjalan ke aula. Dia melihat ke arah Sang Guanxing memegang surat dengan kerutan di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ayah, saya baru saja menerima surat dari Tuan Su dan yang lainnya. Mereka bilang ada yang harus mereka lakukan malam ini dan mereka tidak bisa datang untuk saat ini, kata Sang Guan Qingyi dengan cemas. Apakah dia mengatakan kapan dia akan datang ke tempat kita lagi? Tanya Sang Guan Qinghai. Tidak. Jika ada, aku tidak akan terlalu khawatir, kata Sang Guanxing. Mereka tidak peduli apakah Han Sanqian dan yang lainnya datang malam ini, yang penting mereka datang atau tidak. Jika dia menentukan waktunya, tentu saja dia bisa memilih untuk menunggu. Tapi dia tidak mengatakannya. Jika hubungan itu hanya sekedar pertemuan kebetulan, jika waktunya tidak jelas, kebanyakan orang sebenarnya tahu bahwa orang lain mungkin tidak akan pernah kembali sama sekali. Kita akan bertemu lagi ketika kita punya waktu di masa depan. Faktanya, itu setara dengan bersikap sopan di permukaan. Ada kemungkinan besar bahwa kita tidak akan pernah bertemu lagi. Sangguan Qingyan menghela nafas. Ibarat Anda dan teman yang sudah lama tidak bertemu di jalan, setelah mengobrol beberapa patah kata, Anda masing-masing dengan sopan mengatakan bahwa Anda punya waktu untuk membuat janji di kemudian hari. Setiap orang yang mengetahui tentang membuat janji saat senggang mengetahui bahwa setiap orang mempunyai waktu untuk membuat janji, namun sebenarnya sulit untuk mengatakan apakah akan membuat janji atau tidak. Bukankah itu yang mereka lakukan sekarang? Putri, apa yang harus kita lakukan? Sang Guanxing juga sangat bermasalah, apakah kamu ingin mengundangnya lagi? Kalau terlalu disengaja, sungguh tidak baik. Namun, perayaan ulang tahun toko terkenal itu akan berakhir dalam 2 hari, dan semua orang akan bubar sepenuhnya pada saat itu. Bahkan lebih sulit untuk berkumpul lagi. Menjulurkan kepala seperti pisau, dan mengecilkan kepala seperti pisau. Tiba-tiba, Sang Guanxing benar-benar mendapat masalah. Ayah, jangan tidak sabar dan tunggu sebentar lagi. Aku akan memikirkan caranya. Sang Guanxing menyelesaikan kata-katanya, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Sore harinya, Han Sanqian dan Su Yingxia pergi ke kediaman Zhou Yong. Zhou Yong memang memiliki kekuatan, dia tidak hanya mempekerjakan koki dari toko-toko terkenal, tetapi juga mempekerjakan 16 koki sekaligus, dengan total 8 masakan. Dia tidak tahu apa yang Han Sanqian suka makan, jadi dia hanya memasaknya dalam satu panci dan mempekerjakan koki sebanyak yang dia bisa, hanya untuk memuaskan selera Han Sanqian sebanyak mungkin. Kediaman Zhou Yong tidak dihiasi dengan lampu,
Tetapi Zhou Yong dan Cao Sui secara pribadi menunggu di pintu untuk menyambut mereka lebih awal, yang sepenuhnya menunjukkan ketulusan mereka. Tuan Su, Nyonya, Anda akhirnya sampai di sini, ayo, silakan masuk. Zhou Yong dengan antusias mengundang beberapa orang untuk memasuki aula dalam dan kemudian mengambil tempat duduk mereka. Para pelayan juga dengan cepat membawa semua hidangan ke meja, totalnya ada 32 hidangan. Apakah kamu sudah selesai makan begitu banyak hidangan? Han Sanqian tersenyum pahit. Yang sebenarnya duduk di meja utama hanya 6 orang. Cao Sui dan putranya, paman ketiga Cao, Zhou Yong dan Han Sanqian. Zhou Yong tersenyum lembut dan memandang Cao Sui dan putranya, tolong tunjukkan ketulusan Anda. Begitu dia selesai berbicara, kedua ayah dan anak itu segera berdiri.